Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah masih di kaidah at-tasi'atu wal arba'una. Kaidah yang ke-49. Masuk pada kalimat terakhir dari penulis. Wal maksudu min hadal bayanil mujiz. Maksud dari penjelasan yang ringkas ini at-tanbihu ala darurati taharril insanu fi su'alihi. Peringatan pentingnya seseorang itu berhati-hati dalam bertanya. Jadi kalau tanya perkara agama itu jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Sebagaimana penjelasan pertemuan yang lalu, kalau seseorang misalkan tertimpa satu penyakit, dia nggak mungkin ketemu orang tanya, sakit saya seperti ini diobati apa? Pasti dia akan pergi ke dokter yang ahli. Sama, kemarin dikasih contoh. Ketika seorang mobilnya rusak, dia nggak mungkin sembarang orang gimana cara memperbaiki mobil ini. Tapi dia akan tanya kepada ahsanu muhandis, insinyur yang ahli, yang memiliki kemampuan yang mumpuni untuk memperbaiki kerusakan mobil. Perkara agama, saudara yang saya hormati, sangat penting, maka hati-hati. Ya, ketika tanya itu harus hati-hati. Bukan sembarang. Ya, masuk padanya ketika belajar mengambil ilmu dari guru, itu pun hati-hati. Wa alla yas'alu illa man tabra'u bidimmah. Jangan seseorang itu bertanya kecuali memang orang yang sudah terbebas tanggungan. Artinya betul-betul orang tersebut orang yang ahli, kompeten di bidangnya. Itu dalam perkara agama. Siapa itu? Man huwa atqa. Pertama, memiliki ketakwaan. Memiliki ketakwaan, paling takwa. Kedua, a'lam, paling berilmu. Ketiga, aura, paling menjaga sifat wara. Apa sifat wara itu? Wara itu nanti ada 3 tingkatan. Kalau tingkatan orang awam, kita bisa itu sudah bagus sekali. Meninggalkan yang haram, melaksanakan yang wajib. Itu sudah luar biasa. Di bawahnya, yang lebih tinggi, ada lebih tinggi lagi, itu meninggalkan yang makruh, melakukan yang sunnah. Kalau aurok paling warok, itu menjaga sesuatu yang halal, khawatir nanti terjatuh dalam perkara yang subuhat atau haram. Kalau bahasa ulama, meninggalkan yang tidak mengapa, khawatir kenapa-napa. Ini yang harus kita ambil ilmu, kita tanya kepada mereka. Itu sifat yang ketiga kata penulis, aura, paling warok. Fahaulai hum ahlu dzikri haqqa. Mereka inilah ahlu dzikri yang sebenarnya. Kalau kemarin kita bahasakan lebih detail itu 5. 1. Salamatul i'tiqad. Akidahnya selamat. Kedua, salamatul manhaj. Pemahamannya benar. Yang ketiga, tulus suka menasihati umat. Yang keempat, nampak di atas kebenaran. Atqa. Paling takwa. Yang kelima, itu membentengi dari semua pemikiran yang menyimpang.
semangat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keenam, itu menjaga kesahihan pendalilan. Itu kepada mereka yang kita diperintahkan untuk fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalimat terakhir yang disampaikan oleh penulis. Kemudian wahitaman tutupannya fa innal hadisa sabiqa la yuhamu minhu abada anna jami'a man yadharuna ala fadaiyat kaman dzukira anifah bal fi man yadharu walillahil ham ada datibin minal ulama'ir rasihin. Maka pembicaraan yang telah lewat itu tidak dipahami selamanya. Seluruh yang nampak dalam ruangan, jadi kalau ada orang misalkan nampak sebagai penampilan ulama ahli fatwa, ya sebagaimana disebutkan, bukan itu maksudnya. Bukan tanyakan kepada semua yang nampak. Apalagi kalau orang buka internet, banyak sekali orang-orang yang menampilkan diri sebagai seorang yang alim. Kemarin sudah disampaikan oleh penulis. Bukan itu. Tapi yang nampak, walillahil ham, segala puji bagi Allah, sejumlah yang baik dari ulama yang mendalam. Dari para ulama yang mendalam. Wasuyuhil muttaqin. Ya, mutkinin. Dan para syekh yang mutkinin. Betul-betul mutkin. Memiliki keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Lakinal hadisa kana mansoba ala tawaifi minal muftin laisu ala jadati alil ilmi fil fatwa. Akan tetapi pembicaraannya itu kadang ditancapkan oleh sebagian kelompok dari orang-orang yang memberikan fatwa yang mereka tidak ahli, bukan ahli ilmu, bukan ahli fatwa. Dan ini kita harus hati-hati. Jadi ditutupannya fas'alu ala dzikri, tanyakan kepada ahlu dzikr yang sifatnya tadi disebutkan. Bukan hanya ketoke ini, gayanya ini. Ya kalau gaya, wah sudah. Banyak sekali orang yang secara penampilan seakan-akan ulama besar. Jubahan, serbanan, ya. Kadang joget aja orang nganggo teken, tapi kalau melaku nganggo teken biar berwibawa. Tapi ternyata mereka bukan ahli ilmu. Makanya dibawakan ayat wal ta'rifannahum fillahnil qaul. Sungguh-sungguh engkau benar-benar mengenali mereka dari nada bicaranya. Nanti kalau orang paham, tahu. Ya, siapa ulama, siapa yang berlagak sebagaimana ulama. Berlagak sebagaimana ulama. Kemarin disampaikan khatib, dai, beda dengan ulama. Beda dengan ulama. Jadi jangan nanti kalau orang fasih berpidato, wah ini ulama. Jangan, hati-hati. Maka benar-benar engkau bisa mengenali mereka dari nada bicaranya. Siapa yang alim? Salah satunya tadi disampaikan yang keenam, menjaga kesahihan pendalilan. Pokoknya 6 itu diperhatikan betul. Akidahnya benar, jalan pemahamannya benar. Yang ketiga, jamaah hormati, itu jadi pertama salamatul i'tiqad, yang kedua salamatul manhaj, yang ketiga tulus menasihati umat, yang keempat nampak di atas kebenaran, yang kelima itu memerangi semua bentuk penyimpangan, keenamnya menjaga kesahihan riwayat. Wallahu ta'ala alam. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan wa na'udzu bihi ta'ala an naqula alaihi au ala rasuli ma la na'lam. Dan Allah lah tempat untuk meminta perlindungan. Dan kepadanya lah kita bersandar, kita berlindung kepada Allah dari berucap atas Allah, atas Rasulnya apa yang kita tidak ketahui. Nah, ini mengingatkan hati-hati bicara tentang Allah, tentang Rasulnya itu harus dengan dalil. Wallahu ta'ala alam. Bahan renungan ada 4. Pertama, ahlul ilmi as-sadiquna anwarun tuqdilin nas tariqal wusuli ilallah azza wa jalla. Ulama yang jujur, mereka adalah lampu-lampu, cahaya-cahaya yang menyinari manusia jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penulis ingatkan, kita harus perhatikan betul ulama yang jujur itu jangan lepas dalam kehidupan kita. Kalau di Darussalam
ketika membahas tentang racun hati itu. Yang keempat, fudulul mukhalatah, pergaulan yang tidak terkendali. Pergaulan itu ada 4. Yang 2 itu tidak bisa lepas. 1, pergaulan yang memberikan kehidupan hati, mengantarkan sampai kepada Allah. Bergaul dengan ulama, dengan orang-orang yang paham agama. Yang kedua, itu pergaulan yang kita tidak bisa lepas itu seputar kemaslahatan dunia. Caranya nyambut gawe, misalkan carana apalah, pokoknya seputar urusan duniawi. Tapi yang paling pokok pertama, ahlul ilmi as-sadiqun. Ini jangan lepas. Sampai kata Imam Syafi'i, la taskunanna fi baladin wa laisa fi alim wala tabib. Jangan kamu tinggal sekali-kali di satu negeri nggak ada ulama, nggak ada dokter. Orang kalau hidup di satu negeri nggak ada ulama, jiwanya nanti yang rapuh. Kalau tinggal di satu negeri nggak ada dokter, fisiknya nanti yang akan hancur. Cuman kerusakan fisik tidak separah kerusakan jiwa. Kalau orang fisiknya rusak, itu hanya nanti terlupus dari kelezatan dunia. Makanya mati itu kata Nabi, aksiru dzikra hadimil ladat, pemutus kelezatan. Sudah putus kelezatan. Tapi kalau jamaah yang hormati, hatinya yang mati, itu kesengsaraan yang abadi. Kesengsaraan yang abadi. Ini bahan renungan yang pertama. Yang kedua, al ilmu nurun yudi'ulil basyariyati durubal hayat wa malam yakun kadzalika falaysa fi ilmin. Ilmu yang sebenarnya itu cahaya yang menyinari manusia jalan kehidupan. Apa yang bukan termasuk itu bukan ilmu. Jadi ilmu itu yang menyinari jalan kehidupan manusia untuk mengantarkan kepada jalan yang terbaik. Makanya kalau ada ayat, ada hadis menjelaskan tentang keutamaan ilmu, tidak ada lain kecuali ilmu yang dimaksudkan itu ilmu syariat. Ilmu syariat. Makanya setiap kita wajib mempelajari ilmu syariat. Ilmu di luar syariat itu cuma kebutuhan. Apa ilmu di luar syariat itu? Misalkan ilmu tentang ngurusi pribadi. Setiap kita harus punya ilmu itu. Oh, kukumu ki ketono misalkan. Ya. Misalkan apalagi nanti kebersihan dijaga, tentang diri. Tentang diri. Tentang diri itu misalkan noto rapi, itu kemaslahatan aja. Kemaslahatan aja. Ilmu tentang misalkan sosial, komunikasi kepada orang, bergaul dengan orang. Tapi paling pokok ilmu yang menyinari kehidupan manusia, ilmu agama. Ilmu agama. Ini poin yang kedua, maka terus semangat, luangkan waktu. Ya, kasih waktu, kasih kesempatan untuk seseorang menggapai ilmu syariat. Karena itu yudi ulil basyariyati durubal hayat, menyinari kehidupan manusia untuk jalan yang terbaik. Poin yang kedua bahan renungan. Yang ketiga, min rahmatillahi bi ibadihi an ja'alal jahila yas'alu man huwa a'lam minhu fi ma lam yastati ilmuhu wa lam yukallifhu ma la yutiku. Yang ketiga bahan renungan, termasuk rahmat Allah kepada hamba. Allah jadikan orang yang bodoh itu cukup tanya kepada yang lebih tahu. Cukup tanya kepada yang lebih tahu. Tidak Allah Subhanahu wa taala ya itu membebani di luar kemampuan. Di luar kemampuan. Kalau kita misalkan di luar kemampuan kita dibebani ilmu-ilmu sebagaimana para ulama, wah orang nyantol. Itu Masya Allah, itu kalau namanya ulama itu, karena memang Allah kasih kepada mereka kemampuan yang luar biasa. Karena Allah nanti akan bebankan kepada mereka untuk memikul syariat, untuk mengemban amanah ilmu syariat. Tapi kalau kelasnya kita wis tekok wae. Tekok dan tekok itu kan Masya Allah, kalau nanti tanyanya benar, yang ditanya itu sesuai kriteria yang tadi disampaikan, kalau bahasa penulis itu dengan siapa yang atqa, nampak takwa, paling takwa, kemudian a'lam, aura, memiliki 3 sifat itu. Paling takwa, paling berilmu, paling wara. Kalau bahasa kita 6 tadi, itu sudah enak. Ya, kelasnya orang yang awam, orang yang bodoh, cukup tanya.
Tapi tanyanya kepada mereka. Tanyanya kepada yang memiliki sifat tersebut. Jamaah hormati, sehingga nanti enak. Oh gini nggak boleh ya. Lawang kadang kita tanya itu kadang nggak butuh dirinci tentang pendalilan. Saya wis mantep lah. Ya, oh nggak boleh. Nggak boleh, boleh. Itu utama. Itu makruh. Itu sudah cukup kadang. Makanya ada sebagian ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Bas. Beliau itu ke pertanyaan-pertanyaan orang awam, jawabannya cuma simpel, boleh, nggak boleh. Tapi nanti kondisi tertentu didetailkan. Ini boleh, dalilnya ini. Ini nggak boleh, nasnya ini. Poin yang ketiga bahan renungan. Yang keempat, hadil qaidatu tuhammilu ahlal ilmi mas'uliyatan adimatan bi an yahrisa 'alal haqqi wal adli duna tahayyuzin aw kasalin fil bahsi anhu. Ini kaidah ini memberikan kepada ulama itu tanggung jawab yang besar. Jadi ulama itu memikul tanggung jawab yang besar. Makanya nasihatnya supaya semangat kepada kebenaran. Kalau sudah tingkatan ulama ya mereka semangat kepada kebenaran. Adil. Iya. Duna tahayuzin, tanpa dengan prasangka. Kayaknya. Nah kalau ulama itu dengan kepastian. Demikian pula tidak malas dalam membahas tentang kebenaran. Terus semangat. Dan nanti kita saksikan para ulama. Sekapan itu dapat postingan kamarnya seorang ulama yang sakit sampai meninggal. Itu kamar tempat tidur itu sederhana sekali. Wis ini itu buku ini itu berserakan. Jadi buku itu kalau rapi berarti ratau diwaca. Ya, tapi kalau berserakan kan kadang sampai itu ada ulama itu tempat tidurnya itu buku bukaan. Ini Masya Allah ya, semangatnya untuk membahas satu perkara ilmu. Jadi begitu muncul gini, disinau sampai paham detail. Ya, ini kaidah yang keempat. Jadi tanggung jawab mereka itu besar sekali. Wallahu ta'ala alam, selesai pada kaidah yang ke-49. Masuk pada kaidah yang ke-50. Ini kaidah terakhir. Dibawakan ayat Allah, inna hadal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini menunjuki kepada jalan yang paling lurus. Jalan yang paling lurus. La'ala khutima hadal kitabu bihadil qaidati minal munasabati bibuduh. Barangkali kitab ini ditutup dengan kaidah ini, itu sangat cocok, sangat gamblang. Apa tujuannya? Wallati taj'alul mu'mina yasdadu yakinan bi adomati hadal Quran. Yang kaidah ini menjadikan mukmin bertambah yakin terhadap keagungan Quran ini. Ini menguatkan keyakinan kita. Ternyata Quran itu luar biasa. Walaupun saudara yang saya hormati, orang di masa sekarang mencela, berupaya untuk memalingkan kaum muslimin dari syariatnya. Ya, jadi kalau ada perkara yang menyelisih dari syariat diluruskan, wah komentarnya itu miring-miring itu. Sing Solo ada raja meninggal itu, kan orang komentar kok nguburi suwimen. Ya, kan syariatnya supaya dipercepat. Ono sing balas komentar, kowe rasah mabuk agomo katanya. Lah nerangkan aturan saja dianggap mabuk agomo itu. Kalau itu yang ngomong orang kafir, dimaklumi karena memang lesan mereka kotor. Tapi kalau orang Islam, apa nggak paham kaidah ini? Kaidah Al-Quran itu lillati hiya aqwam, paling lurus. Sehingga nanti menjadi tambah yakin terhadap Al-Quran. Wa annahul kitabul wahidu alladhi yasluhu likulli zamanin wa makanin. Satu-satunya kitab. Jadi satu-satunya kitab yang cocok setiap zaman dan tempat. Setiap zaman dan tempat. Kalau kalian katakan, loh, kuwi iki cocoknya nggon padang pasir. Jadi kalau negeri kita itu ora cocok, negeri kita itu gemah ripah loh jinawi, tongkat menjadi makanan, kail sampan cukup menghidupimu. Lagu lak nyanyi. Iya. Kemudian, oh nggak cocok. Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai kitab yang yahdi lillati hiya aqwam.
paling lurus. Setiap tempat, setiap zaman. Ada orang mengatakan Quran itu zaman ontale. Sekarang itu sudah zaman ya nggak layak. Berarti kamu nggak paham terhadap kaidah ini. Kaidah ini adalah inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Hiya aqwam. Aqwam itu isim tafdil. Paling Jadi paling lurus, terlurus. Quran ini menunjuki kepada sesuatu yang paling lurus, terlurus. Ya, kaidah ini terkandung dalam ayat mulia di surat Isra. Surat Al-Isra ayat yang ke-9 sampai 10. Kata Allah, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira wa annal ladziina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima." Kata Allah, sesungguhnya Al-Quran ini menunjuki kepada jalan yang paling lurus, terlurus. Memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman, yang beramal soleh. Bagi mereka itu pahala yang besar. Dan bahwasanya orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, kami sediakan bagi mereka adab yang pedih. Adab yang pedih. Saudara yang saya hormati, ini kaidahnya itu komplit di surat Al-Isra ayat yang ke-9 sampai 10. Berkata Qatadah, semoga Allah merahmatinya, menjelaskan kalimat yang ringkas tentang makna kaidah ini. Kata Qatadah, inna hadal Qur'an yadullukum ala da'ikum wa dawaikum. Fa amma da'ukum fadunub wal khotoya wa amma dawaukum fal istighfar. Sesungguhnya Quran ini telah menunjukkan kepada penyakit dan obatnya. Da itu penyakit, da itu problem, da itu masalah, dawa solusi, jalan keluar, obat. Jadi dalam Quran itu semua penyakit, problem, masalah itu sudah diterangkan. Kemudian obat, solusi, jalan keluar sudah diterangkan. Lah kalau orang sudah tahu kayak gitu, kok masih tilak-tilik, tengok-tengok kepada yang lain, tidak memperhatikan kepada Quran? Ya aneh. Aneh sekali. Sementara kitab sucimu itu semua problem permasalahan sudah diterangkan, solusinya sudah diterangkan. Lah orang kalau masalah sudah ketemu, solusi sudah ketemu, lah itu urusan selesai. No? Urusan itu nggak selesai karena dua. Masalahnya apa? Mbo itu saya. Orang sakit itu, kalau sakitnya sudah diketahui, itu nanti obatnya lebih mudah. Apalagi kalau sakitnya diketahui, obatnya diketahui. Rampung urusan. Rampung urusan. Tapi kalau penyakit ini lorone apa toh? Mbo saya ora mudeng itu. Ora mudeng, lah wis tanya ke dokter sana sini. Wis. Iya, gur diuncal-uncal ke rono ini belum ketemu. Ya orang masih sulit mencari solusi. Problem kehidupan, masalahmu ki apa toh? Itu tak sawang rupamu guru mendung wae itu. Iya. Nanti kalau tahu, oh masalah saya seperti ini loh solusinya. Solusinya. Lah ini Masya Allah, Quran kata Qatadah, penyakit, problem itu sudah diterangkan, solusi, obat sudah diterangkan. Amma da'ukum fadunub wal khotoya. Penyakit, problem, masalah itu sumbernya ternyata dosa. Dunub wal khotoya. Ternyata dosa. Sudah berlalu penjelasan dari Ibnu Abbas. Dosa itu nanti di dunia melahirkan 5. Kegelapan wajah, kegelapan hati, sumber masalah, ya sempit rezeki, dibenci makhluk. Lah orang hidup kalau 5 ini masih membersamai dirinya, enggak ada kebahagiaan. Raine peteng. Orang kalau sudah raine peteng, wes enggak ada solusi itu. Enggak ada solusi. Raine peteng itu sudah. Kehidupannya dia enggak akan merasakan kebahagiaan. Lah obatnya Quran. Obatnya Quran. Itu rai peteng. Yang kedua,
Hati gelap luwih parah neh. Kalau gelapnya wajah, mungkin orang, kowe ra cedak-cedak ya rupane. Ya, peteng terus. Tapi kalau hati yang gelap, wah ini luwih parah lagi. Ketiga, sumber masalah, semua masalah itu sumbernya dosa. Yang keempat, sempit rezeki. Lah orang kalau rezekinya sempit, wah sudah. Termasuk problem berat itu salah satunya sempit rezeki. Lawang orang saling mencintai saja kalau rezeki ini seret, pupus cintanya kok. Walaupun pas ngomong itu, wah, laut kan ku seberangi, gunung kan ku daki, bareng kaliren, oh munggah gunung, kaliren mas. Ya, yeah. Itu problem yang berat. Di Quran sudah ada solusi. Sumbernya itu dosa. Adapun obatnya istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Obat semua masalah itu adalah dengan mengiringkan keburukan itu kebaikan. Ya, kebaikan yang mengiringi keburukan itu taubat. Kedua istighfar, yang ketiga amal soleh. Yang ketiga amal soleh. Ini kesimpulan dari Qatadah. Wa hadza tafsiru min hadal imamil jalili isyaratun wadihatun ila sumulihi ila ilaji jami'il adawat. Kata penulis, tafsir ini dari imam yang agung, Imam Qatadah, mengisyaratkan terdapat satu isyarat yang gamblang tentang kecakupan jalan keluar dari seluruh al-adwat. Wa ana fi jami al-adwiyah. Bahwasanya dalam Quran itu ada seluruh bentuk pengobatan. Wes, apapun lah sakit problemnya nanti akan diketemukan dalam Quran. Lakin ya baqa sya'nu fil bahisina antil kal adawiyah fi hadal Qur'anil adim. Tapi yang tersisa perkaranya adalah orang yang mencari. Gelem ora. Gelem ora. Lah kalau sudah diarahkan tapi tidak mau menempuh, yang akan sembuh loro apa to Mas? Wah, tangi turu itu nang awak kayak gini. Pegel kabeh kayak digebuki. Oh, itu sakitnya ini. Kamu neng kono ya Mas. Itu ada ya dokter yang ahli, obat itu banyak yang cocok. Tapi nggak ditempuh. Tanya, piye semari urung? Guyang guyu. Ya, belum sembuh. Kenapa belum sembuh? Lah porong rono urung. Ya sama. Kalau Quran itu solusi dari semua problem, tapi orang nggak mau cari. Orang tidak mau mencari, saudara yang saya hormati, nggak akan ada jalan keluar. Lah ini yang terpenting, sikap kita bagaimana? Lah wis ditunjuk nih kok. Penyakit, masalah, problem. Obat, solusi, jalan keluar. Semuanya dalam Quran. Dalam Quran. Lu saya bingung nih, mocone kok ngendi? Dari arah mana? Kaidah yang ke-49 tadi lupa. Kan kaidah 49, fas'alu ala dzikri. Tanyakan kepada lu dzikir. Ya, kamu punya penyakit apa? Problem apa? Masalah apa? Tanyakan kepada mereka, kepada para ulama. Yang sifatnya sudah diterangkan sehingga nanti tahu ini betul-betul ulama haqqah. Tanya kepada mereka, nanti dikasih jawaban. Wallahu ta'ala alam. Kemudian, waman arada an yakifa ala syai'in min muhawalatil ulama rahimahumullah ta'ala fi istilhami syai'in min dalika. Siapa yang ingin untuk berhenti kepada sesuatu dari upaya ulama, semoga Allah merahmati mereka dalam mencari inspirasi sesuatu dari itu. Fal yaqra makata ba al-alamah Asy-Syankiti fi tafsir li hadhil ayatil karimah. Maka silahkan baca apa yang ditulis oleh Alamah Syankiti dalam tafsir terhadap ayat yang mulia ini. Apa kata beliau? Wal qaidatul lati nahnu bi sadadil hadisi anha. Kaidah yang kita berbicara tentangnya itu. Fa innahu qad kataba nahwan min sittina safhatan. Syekh Syankiti itu menulis semisal 60 halaman. Coba, satu kaidah itu bisa mencapai 60 faedah. Wa huwa yatahadatsu annama diji'ali jihal Quran
yang itu berbicara tentang contoh-contoh solusi Quran. Wa hada li aqwami turuqi fi hiliha, dan ditunjukkan kepada jalan paling lurus untuk mengurai problem, untuk mengurai masalah. Ya, antaki min kalamihi malahu sillatun mubasyaratun bitaudihi kulliyatil hadil qaidah. Maka kata penulis, aku akan ambil dari ucapan beliau itu yang ada hubungan langsung menjelaskan tentang setiap dari kaidah ini. Ketika Nabi SAW, ketika beliau rahimahullah ta'ala, Syekh Sinkiti menyebutkan dalam ayat yang mulia ini, anna hadal Qur'an al-azim alladhi huwa a'dhamul kutubi samawiyati, bahwasanya Quran ini, Quran yang agung ini merupakan kitab langit yang paling agung. Yang paling agung. Kenapa? Karena kitab-kitab sebelumnya itu sudah tercakup dalam kitab Al-Quran. Kitab sebelumnya Zabur, Taurat, Injil, Suhuf, 4. Itu yang disebut namanya. Itu sudah tercakup dalam Quran. Sudah tercakup dalam Quran. Wa ajma'uha li jamil ulum, yang mengumpulkan semua ilmu. Sampai kalau ukur ilmu itu Quran. Kalau Quran berbicara, berarti itu ilmu penting. Kalau enggak, itu berarti di luar perkara yang sangat penting, perkara yang sangat pokok. Itu mencakup semua ilmu. Wa akhiru ahda birabbil alamin, yang akhir perjanjian terakhir yang Allah Subhanahu wa taala ambil dari Rabb semesta alam, Quran. Yahdi lillati hiya aqwam, menunjuki kepada sesuatu yang paling lurus, terlurus. Ai at-tariqatul lati hiya asaddu wa adalu aswab. Jadi aqwam itu jalan yang asad, paling lurus, adal, paling adil, aswab, paling benar. Ayat yang mulia ini, ajmalallahu fiha jami'a ma fil Qur'an minal huda ila khairi turuq, yang Allah Subhanahu wa taala itu telah mengindahkan padanya semua apa yang dalam Quran, petunjuk kepada semua jalan-jalan yang terbaik, paling lurus, paling benar. Ya. Maka siapa yang kita mengikuti perinciannya itu dengan sempurna, sungguh akan datang kepada kita ala jami'il Qur'anil azim. Dalam Quran yang mulia itu kalau orang mau meneliti rincian-rincian, itu nanti akan didapatkan semuanya. Li sumuliha li jami'i ma fihi minal huda, karena kecakupannya seluruh petunjuk, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Wis enak. Ya. Cuman kata penulis, walakinnana insyaallah, akan tetapi kita jika Allah menghendaki, aku akan sebutkan global. Ya, global yang mencukupi dari arah yang bermacam yang sangat banyak, dari petunjuk Quran untuk jalan yang itu lebih lurus. Nanti akan disebutkan. Bayanan liba'di ma'asarat ilaihil ayatul karimah, penjelasan pada sebagian apa yang ayat mulia ini isyaratkan, tunjukkan, mengingatkan kepada sebagian ala kullihi minal masail idom, atas semua dari permasalahan-permasalahan yang besar. Wal masailul lati ankarahal mulhidun minal kufar, termasuk masalah yang diingkari oleh mulhid, orang-orang kafir, ya, orang-orang yang mengingkari dari kalangan orang kafir, yang mereka mencaci dengan sebabnya agama Islam. Likusuri idrokihim, karena memang cupetnya pemikiran mereka. Jadi pengetahuan mereka yang cupet tentang pengetahuan hikmah yang mendalam dari Al-Quranul Karim. Ya, kemudian diceritakan sejumlah dari masalah akidah ataupun masalah yang bersifat kemasyarakatan. Wallahu ta'ala alam. Ini dulu, nanti insya Allah kita akan lanjut berkaitan dengan apa yang disampaikan dari Quran itu menunjuki kepada jalan yang paling lurus, paling adil, paling benar. Demikian. Sebelum ditutup, barangkali yang ditanyakan.
Jadi jin itu seperti manusia. Ada yang iman, kemudian ada yang kufur. Kalau jin beriman, bolehkah kita berteman? Enggak. Jadi kita tidak disyariatkan untuk berteman dengan mereka karena alamnya berbeda. Apalagi kita tidak mengetahui jin ini betul mukmin atau pura-pura. Kan alamnya alam gaib. Makanya saya teringat kalau guru dulu itu jin ke jombok sana. Ya pokoknya biarkan aja. Mereka mau bantu, enggak, saya minta bantuan sama Allah. Dalam ayat itu ada orang-orang yang meminta pertolongan dengan jin tapi tidak menambah kecuali rohaqah, kecuali dosa dan kekufuran. Nah ini hati-hati, jangan berteman dengan jin, sudah berteman dengan manusia. Ya, itu wallahu ta'ala alam. Nanti kalau berteman dengan jin, hati-hati, kita nggak tahu iman tenan apa ora. Apalagi kalau jin yang namanya jin yang kafir, mereka itu kalau berteman dengan kita, itu mesti nyakot. Nyakot itu kadang menarik kita kepada kekufuran. Nah sihir-sihir itu kan kerjasama dengan jin. Kerjasama dengan jin. Tapi kalau mereka misalkan dengan sukarela, kita perang ngerti-ngerti ngiwai, wah jin ngiwai sekarangmu. Tapi saya nggak minta tolong. Dan saya juga tidak mau kamu urusanmu dewe-dewe misalkan. Allah ta'ala alam. Jadi tidak berteman dengan mereka. Sampai nikah dengan jin. Itu gimana? Para ulama jawabannya bukan masalah boleh dan tidak. Tapi masalahnya nggak terjadi di masa Nabi. Manusia itu nikahnya dengan manusia. Jin nikahnya dengan jin. Lah itu kalau misalkan dibuka peluang boleh. Wah nanti kacau. Ada perempuan nggak punya suami yang nampak hamil. Wah, oke meteng ngendi? Saya punya suami, bojomu ndi? Jin. Nikahin ngendi? Ning kono ora ngerti ora ketok. Nanti sampai muncul kerusakan. Juga berteman itu hati-hati. Lah kayak ilmu-ilmu tenaga dalam itu sebenarnya cabang-cabang sihir. Cabang-cabang sihir. Ya, pernah dulu ada orang yang sudah tobat. Itu setelah belajar bela diri sudah lumayan mumpuni. Itu pengen ilmu kanuragan yang lebih dalam bahasa dia. Dan ternyata apa? Suruh tirakat, setelah tirakat itu koneng hutan, dibimbing gurunya itu. Setelah dibimbing gurunya itu, ya suruh mengosongkan pikiran, kemudian ya suruh diam gitu. Tahu-tahu ada sesuatu yang kayaknya mau masuk ke dalam tubuhnya. Guru nih ngomong, wis mlebu kono, loro apa telu rapopo, kuwi koncone awake dhewe, coba. Ternyata dengan permainan syaitan, dengan maksudnya jin. Allah ta'ala. Jadi itu dihindari. Cukup. Itu yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.